Oke, kita masuk ke bab 5 ya, pengantar jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang terhubung dalam jaringan. Jaringan komputer memungkinkan komputer saling berbagi sumber daya dan bekerja sama melalui satu protokol komunikasi. Komputer pada jaringan komputer terhubung dengan menggunakan media kabel, fiber optik, atau media tanpa kabel atau wireless. Tunggu ya. Oke, aku lanjutkan. Komputer pada jaringan, ya tadi udah ya. Jaringan komputer memiliki berbagai tipe sesuai dengan cakupan luas areanya, yaitu ada LAN, Local Area Network, LAN, Corporate Area Network, CAN. Bukan CAN ini ya buat julukan, umpamanya panggilan belakang orang Jepang, umpamanya kayak Asuna-chan, ada orangnya nggak? Waifu si favorit. Oh, nggak ada. Habis itu Metropolitan Area Network atau MAN, terus ada Video Area Network atau WAN, dan Internet. LAN ialah jaringan komputer lokal pada ruangan terbatas seperti rumah, ruangan tertentu, dan lainnya. Terus CAN. CAN ialah jaringan komputer yang terbatas pada perusahaan tertentu yang biasa terdiri dari atas beberapa LAN. Terus MAN. MAN ialah jaringan komputer pada area kota metropolitan. WAN ialah jaringan komputer yang lebih luas dari metropolitan dengan jaringan yang lebih handal. Oke. Terus ini juga masih sama ya. Ini tentang internet sih, sejarah internet. Cuman kayaknya nggak masuk ya kalau kayak gini. Oke, kita bahas aja ya. Internet soalnya di kisi-kisi ada nih. Internet dikenal pada tahun 1989 dengan istilah internet yang berarti interconnected. Mungkin kayak gitu kalau dalam English English British accent mungkin seperti itu. Namun saat ini istilah internet mengacu pada sistem jaringan komputer global yang digunakan untuk mengomunikasikan antar perangkat komputer maupun antar jaringan komputer menggunakan protokol IICP atau IP. Nah ini nih, Transmission Control Protocol atau TCP dengan IP. Jaringan yang terhubung dapat berupa jaringan pribadi, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah di lingkup lokal hingga global. Terus, internet saat ini telah dapat menghubungkan komputer, perangkat telepon, CCTV, printer, dan bahkan perangkat lain yang dikenal dengan tiga. Koneksinya lagi kurang bagus nih, jadi ada yang mau gantiin aku? Mungkin ada yang berminat pengen gantiin apa, Cek? Bantuin ini apa ngejelasin, soalnya aku lagi koneksi internetnya jelek. Internetnya jelek. Berarti kalau pengen bagi-bagiin linknya gimana? Kalau yang selesai linknya gimana? Apa? Misalnya nih Zoom-nya udah selesai, nanti kamu kirimin linknya lagi ya? Iya, tapi nanti kalau aja bantu jelasin. Mau ngejelasin ya. Jadi kamu mau ngejelasin atau gimana? Oh, jelasin aku buka dulu, aku cari. Oke, terima kasih ya. Jadi aku kamu ya yang share screen. Jadi halaman berapa? Tadi sampai mana? Saya lupa deh. PPT-nya ada. Iya, cialan itu kan calan gitu. Iya, calan. Yang ini apa page akhir sih itu sih sampai wifi kan belum akhir deh. Tunggu. Nggak keberatan kan? Enggak. Ini ngilang. Oke, aku mohon bantuannya ya. Ini tadi yang sampai pengantar jaringan komputer dan internet ya? Tunggu. Jaringan yang terhubung dapat berupa jaringan pribadi, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah dari lingkup lokal hingga global. Oh, itu ya? Nah, iya itu di halaman 29. Ya, oke. Iya. Ya, sip. Aku share screen. Ya, oke, terima kasih. Oh, di disable. Share screen di disable. Sabar. Kirim host dulu ya. Aku enable aja. Oke dah. Mohon bantuannya ya. Oke. Yo.
Oke, halo. Jadi ini pengantar jaringan komputer dan internet. Jaringan yang terhubung dapat berupa jaringan pribadi, publik, akademik, bisnis dan pemerintah dari lingkup global dari lingkup lokal hingga global. Pribadi ya palingan untuk kayak keluarga gue misalnya pakai masang wifi buat keluarga nih buat satu rumah, itu namanya pribadi. Publik tuh kayak di mall, gimana lagi tuh, kan mungkin di stasiun ada wifi tuh, yaitu publik. Akademik tuh wifi sekolah kita lah, kayak wifi sekolah kita gitu. Wifi bisnis sih kayaknya wifi untuk di kantor-kantor, ya wifi pemerintah ya wifi pejabat gitu. Internet saat ini telah dapat menghubungkan komputer, perangkat telepon, CCTV, printer, dan bahkan perangkat lain yang dikenal dengan IoT, Internet of Things. Jadi internet ini bisa ya nyambungin komputer sama telepon gitu lah. Kan misalnya pengen ngeprint pakai komputer bisa. Pengen lihat CCTV bisa pakai komputer. Bahkan bisa pakai HP kalau pengen lihat CCTV. Gitu. Pada bulan November 2006, internet dimasukkan dalam 7 keajaiban dunia. Ini aneh sih, harusnya kan kayak gedung-gedung gitu harusnya. Internet membawa berbagai macam sumber daya dan layanan informasi di dalamnya, seperti dokumen hypertext yang saling terkait dengan aplikasi World Wide Web, serat elektronik atau email, telepon, dan berbagi file. TCP atau IP merupakan protokol pertukaran paket data yang digunakan di internet. Istilah protokol ini mengacu pada sekumpulan aturan yang mengatur bagaimana sebuah peranti berkomunikasi dalam suatu jaringan internet. Jadi kayak ini nih, dia tuh kayak mungkin ya kan misalnya aturan-aturan gitu. Jadi protokol gitu kan kayak aturan gitu ya, kayak protokol kesehatan berarti kan aturan kesehatan gitu. Ya mirip. Saat ini media komunikasi tradisional seperti telepon, radio, televisi, surat kabar, atau kalau bukan surat kabar ya palingan koran, maksudnya koran ya, gampang lah. Memiliki bentuk lain di internet. Internet telah melahirkan layanan baru seperti surel tuh tadi kayak email itu. Terus ini voice call, televisi internet. Jadi ya kalau televisi internet mungkin kayak YouTube gitu ya, video streaming. Iya. Musik online tuh kayak Spotify. Surat kabar digital tuh kayak situsnya Kompas. Dan situs web streaming video. Oh, ini kayaknya mungkin yang lagi live gitu. Koran, buku, dan penerbitan cetak juga beradaptasi dengan teknologi web yang menjadi blog, web feeds, dan agregator berita online. Kalian juga menyadari bahwa kalian akan masuk dunia internet saat ponsel atau laptop kalian terhubung melalui jaringan milik internet service provider. Jadi ini yang provider itu kan yang kayak menyediakan. Jadi yang menyediakan internet layanan internet tuh ya ini ISP ini. Ya, atau penyedia jasa layanan internet di Indonesia gitu kayak kartu Telkomsel 3 gitu singkatnya. Ya, gitu. Jadi kalau Indonesia contoh ISP-nya itu IndiHome yang nge-lag banget, Bisnet, First Media, dan lain-lain. Nanti aku ini sedangkan untuk mobile internet operator ada Telkomsel yang satu perusahaan sama IndiHome, jadi nge-lag juga kayaknya. Excelsiata, Tri, Smartfren, dan IMTU Ridu. Jika kalian ingin terhubung dengan internet dan menggunakan sumber daya yang ada internet, kalian harus berlangganan koneksi internet atau dengan membeli pulsa data. Ukuran kecepatan internet selanjutnya menggunakan satuan kayak lebar pita gitu, bandwidth ya. World Wide Web atau yang kita sering sebut sebagai web adalah situs web. Adalah sistem informasi aplikasi yang bisa diakses dengan internet. Berarti harus langganan dulu nih. Web diakses oleh pengguna menggunakan perangkat lunak atau perambat web dengan menuliskan alamat web yang disebut Uniform Resource Locators URL seperti HTTPS www gitu bla 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 org. Web atau situs web memiliki halaman web page yang berisi data dan informasi tersimpan di web server dalam bentuk hypertext markup
language atau HTML file. Halaman web berisi data dan informasi yang dapat memiliki hyperlinks yang merujuk kepada halaman web lainnya sehingga halaman web bisa menjadi saling terhubung. Contoh hyperlink adalah sebagai berikut: HTTPS, www, ya bla bla bla, ini pokoknya contoh, org, index.html. Ketika mengakses situs web, sebuah peramban web akan membaca halaman-halaman web melalui protokol yang disebut HTTP atau Hypertext Transfer Protocol dan aturan transferan atau pertransferan hypertext. Peramban web akan membaca HTML, menerjemahkannya, dan menampilkannya di peramban web. Melalui hyperlinks, dalam kita dapat meminta menelusuri halaman-halaman web untuk mencari informasi dan menampilkannya. Dengan hyperlinks inilah seakan-akan pengguna meloncat dari suatu halaman situs web ke halaman situs web yang lain. Proses meloncat dari suatu tempat lain melalui web ini sering disebut surfing on the web atau berselancar di web. Ini sih kayak search di Google gitu ya, atau buka blog gitu kan. Kalau the internet, ya. ya itu kayak ya. Surel atau electronic email atau email ini sering kita pakai buat ngupload tugas, atau dalam bahasa Indonesia sebut surat elektronik adalah aplikasi yang memungkinkan para pengguna internet untuk saling berkirim surat atau pesan melalui internet. E-banking tuh kayak apa ya, kayak mandiri apa tuh, online mandiri tuh, lupa deh. Electrobanking atau e-banking dapat diartikan sebagai aktivitas perbankan di internet. Layanan ini memungkinkan nasabah sebuah bank dapat melakukan hampir semua jenis transaksi perbankan melalui internet. Ini biasanya dipakai emak-emak buat transfer uang gitu. Iya, betul. E-learning atau electronic learning merupakan sebuah bentuk penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah secara virtual maya. Jadi ya ini yang contoh e-learning kita gitu, atau yang mungkin sekolah lain punya e-learningnya sendiri. E-commerce adalah aktivitas penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang dan jasa juga termasuk, dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer. Ini sih Shopee, siapa lagi coba, Tokopedia gitu, Bukalapak. Ya, yang lain-lain juga ada sih, tapi yang paling terkenal kan mereka. E-government atau e-gov adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik, penataan sistem manajemen, dan proses kerja di lingkungan pemerintahan secara eksekutif yang dioptimalkan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. E-government dapat juga diimplementasikan pada legislatif, yudikatif, dan administrasi publik untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga proses pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan. Koneksi internet. Internet adalah jaringan komputer global yang mampu menghubungkan komputer di berbagai belahan dunia ketika ingin menghubungi peranti atau ya device kita dengan internet. Ada berbagai cara atau teknologi yang dapat kita gunakan. Di antara teknologi yang sering kita jumpai adalah menghubungkan peranti atau device kita, makanya device aja ya, kalau peranti itu susah. Menghubungkan device kita dengan teknologi tanpa kabel yang sering disebut Wi-Fi atau wireless LAN. Adalah teknologi untuk koneksi yang menggunakan ponsel disebut dengan tethering. Pada subbab ini kalian akan belajar cara menggunakan koneksi dengan teknologi Wi-Fi dan tethering. Membuat koneksi. Wireless LAN atau WLAN adalah jaringan komputer lokal nirkabel yang menghubungkan dua atau lebih perangkat menggunakan komunikasi nirkabel untuk membentuk jaringan area lokal atau LAN dalam area terbatas seperti rumah, sekolah, laboratorium komputer, kampus, atau gedung kantor.
WLAN saat ini banyak digunakan di rumah, di hotel, dan area komersial lain karena kemudahan instalasi dan penggunaannya. WLAN modern didasarkan pada standar triple E 802.11 yang biasanya dijual dengan nama merek Wi-Fi. Wi-Fi awalnya diciptakan untuk menghubungkan komputer yang dekat satu sama lain yang saat ini banyak digunakan untuk koneksi internet. Wi-Fi atau yang sering disebut wireless fidelity yang merupakan istilah umum yang mengacu pada standar komunikasi untuk jaringan nirkabel. Saat ini perangkat komputasi bergerak seperti laptop, ponsel, juga kamera digital, smart TV, banyak yang dilengkapi dengan peralatan yang mendukung Wi-Fi. Smart TV tuh ya kayak TV yang bisa ada aplikasinya gitu lah. Dan bisa dihubungin sama HP tuh namanya Smart TV. Langkah dalam mengaktifkan koneksi Wi-Fi di laptop. Klik Start untuk menu pada Windows. Di Start itu yang ada di sini. Pilih atau cari control panel. Setelah berada di dalam control panel, pilih Network Connection. Maka akan terlihat jaringan Wi-Fi yang tersedia dalam jangkauan. Lalu pilih salah satu Wi-Fi hotspot yang tersedia, tekan connect dan masukkan password. Untuk ponsel dengan layar sentuh, usap layar dari atas ke bawah untuk bikin menu settings gitu yang biasanya buat ngecek baterai atau apa. Sentuh lama icon Wi-Fi, aktifkan Wi-Fi dengan mengubah switch menjadi on. Ponsel akan mendeteksi jaringan Wi-Fi yang tersedia pada jangkauan ponsel. Pilih jaringan yang terdeteksi, pilih jaringan yang terdeteksi. Isikan password jika memerlukan password. Setelah terhubung, koneksi jaringan ini akan disimpan. Kemudian hari akan saat ponsel terhubung ke dalam jaringan jangkauan ini, Wi-Fi aktif ini, ponsel secara otomatis akan terhubung ke jaringan Wi-Fi ini. Tethering atau Phone as Modern. Oh ya, aku mau menambahkan. Halo. Ya. Sebelumnya aku mau nambahin nih materi yang aku lupa masukin, yaitu tentang router. Sebelumnya aku mau bahas dulu ya access point. Ini ada di buku halaman 121 di kotak yang tahukah kalian. Aku lupa masukin. Oke, aku izin bahas ya tentang access point dan router. Nih aku coba stop share dulu ya. Iya. Silakan. Oke, aku izin ini ya menjelaskan. Access point adalah peranti yang memungkinkan perangkat lain dengan akses wireless dapat terkoneksi dengan jaringan komputer atau internet. Hotspot adalah lokasi fisik di mana akses WiFi itu tersedia. Hotspot itu kayak di ini kotak apa namanya di HP gitu ya. Terus di kotak WiFi atau ya WiFi yang inilah kayak IndiHome. Kan itu kan ada tuh yang kotak WiFi-nya itu. Nah, itu namanya hotspot. Ngerti gak? Oke, aku lanjutkan ya. Nanti aku kirim ke grup angkatan. Soalnya aku lupa masukin. Padahal aku udah mau masukin, cuman aku lupa kelewatan. Terus sama router. Router adalah peranti jaringan komputer yang meneruskan paket data atau jaringan komputer. Router melakukan fungsi pengarahan lalu lintas di internet. Jadi router itu kayak apa ya? Supaya internetnya itu nggak keputus lah. Gimana ya? Ya gitu sih. Kalian pernah kan lihat router? Router tuh kayak itu loh yang katanya balok, tau kan balok seperti ini ya. Saya tunjukkan foto. Ya boleh. Router Wi-Fi. Ada yang router Wi-Fi itu yang kayak gini yang ada antena-antenanya ya, ini. ada antenanya. Itulah. Ada juga yang karena modelnya itu portable yang cuma dicolok gitu. Ya. Kadang-kadang ada yang fotonya portable kecil gitu yang bisa dibawa kemana-mana. Iya. Nah, itu router itu kayak apa ya? Supaya bisa inilah menjangkau daerah-daerah yang nggak kena WiFi itu bisa dijangkau pakai router itu. Nih, router adalah peranti yang meneruskan paket data. Jadinya apa ya? Buat memperluas wilayah jangkauannya lah. Itu singkatnya. Itu fungsi router. Jadi pokoknya router tuh bayar atau langganan, dia tuh kayaknya pakai langganan juga gitu, pakai data WiFi. Kalau router dan dia tuh nanti tuh dipakai. Dia langganan, dia kan langganan tuh. Nah. Terus biasanya dia tuh dipakai tuh misalnya lagi pengen jalan-jalan ke gunung nih, di gunung kan biasanya ada internet. Ya itu pakai router kecil portable itu. Itu gampangnya router. Router kadang-kadang gampang buat dipakai. Bisa dibawa-bawa kemana-mana. Oke, bisa dilanjutkan ya.
Halo? Ya, lanjutin. Iya. Koneksiku masih jelek ini. Aduh. Cuman Aku disuruh makan martabak aja. tunggu. Kalau umpamanya kamu nggak bisa, aku coba ya. Oke. Ini aku bisa. Aku udah makan martabaknya. Oke, good. Tethering ataupun S modem atau PAM adalah berbagai koneksi internet perangkat seluler, smartphone, tablet, dan lainnya dengan komputer atau perangkat seluler lain. Tethering akan membuat perangkat seluler kita berperan sebagai modulator, demulator. Ini jadi berperan sebagai modem itu kayak router gitu loh. Modem adalah alat yang mampu menjadi media transmisi atau saluran untuk dapat berkomunikasi dengan perangkat lain. Dalam hal ini, modem akan menjadi media transmisi sehingga perangkat lain dapat terhubung dengan internet. Koneksi perangkat seluler dengan tethering dapat dilakukan dengan wireless LAN atau Wi-Fi, Bluetooth, atau dengan koneksi fisik menggunakan kabel. Misalnya, melalui kabel Universal Serial Bus atau USB. Setelah terkoneksi dengan tethering, ponsel yang bertindak sebagai router data terkoneksi dengan beberapa komputer atau ponsel atau tablet. Perangkat yang terkoneksi melalui tethering bisa terhubung dengan internet. Langkah dalam mengaktifkan tethering Wi-Fi. Pergi ke tampilan awal ponsel, habis itu usap layar dari atas ke bawah, klik mobile hotspot, atau sehingga mobile hotspot on, klik dan ya atur setting network name sama passwordnya lah. Habis itu di save semuanya. Nah sekarang bisa diaktifin tuh, nanti orang-orang bisa pakai ininya, bisa pakai modem ininya, bisa pakai tetheringnya. Terus bisa di scanning dari laptop ya, tapi ya kadang-kadang ada yang bisa pakai Bluetooth sih. Langkah dalam mengaktifkan yang kedua ini, jadi ini yang untuk di ponsel, pilih dan klik icon menu settings pada ponsel, pilih koneksi, pilih mobile hotspot atau tethering. Ada 3 pilihan untuk menghidupkan tethering, yaitu mobile hotspot, Bluetooth, dan USB tethering. Ketiganya bisa dilakukan. Untuk aktivitas ini kita pilih yang mobile hotspot dan hidupkan dengan geser switch ke on. Terus tadi setting lagi sama save passwordnya. Habis itu nanti bisa pakai tetheringnya. Proteksi data dan file. Data merupakan sumber daya yang penting bagi individu atau kelompok penggunaannya. Untuk yang enkripsi atau halo. Enkripsi itu kayak pesan terenkripsi kita. Aku bakal nyari. Enkripsi itu kayak buat kayak password gitu, cuman versi yang lebih rumit. Iya, jadi kayak pakai angka kode 1011 gitu lah. 101111 nggak jelas gitu lah. Pokoknya nomor. Nah, data merupakan sumber daya yang paling penting bagi individu atau kelompok penggunaannya. Enkripsi atau encryption berasal dari bahasa Yunani kryptos, yang berarti tersembunyi atau rahasia. Enkripsi adalah suatu metode yang mengodekan data sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibaca sebelum dikembalikan ke bentuk aslinya, decrypt. Enkripsi telah digunakan pada berbagai sistem secara luas, seperti transaksi e-commerce di internet, aplikasi chat. Ini kenapa? Nah, bilang kalau yang enkripsi itu nggak masuk, jadinya boleh lanjut langsung aja ke materi yang selanjutnya. Ya, lanjut aja ya. Ya, langsung skip aja. Itu Caesar Cheeper juga sama aja. Pengolahan data dasar. Fungsi dasar. Banyak formula yang disediakan oleh Microsoft Excel, namun beberapa formula yang paling sering digunakan. Operasi aritmatika. Operasi aritmatika adalah simbol atau tanda yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan untuk melakukan pemrosesan atau perhitungan data. Operator pada Excel menentukan tipe perhitungan yang kita ingin jalankan pada sebuah rumus Excel, seperti penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian, dan lain sebagainya. Jadi ini kayak Excel gitulah.
Nah, Excel kan juga kayak gitu. Taruhnya. Ini ya, ini kayak ada contohnya gitu. Jadi penjumlahan angka 1 angka 2 itu formulanya dikasih tahu nanti hasilnya gimana gitu. Iya. Itulah fungsi statistik dasar fungsi sum. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan data atau angka yang terdapat dalam beberapa sel atau range yang ditentukan. Cara menggunakan fungsi sum untuk melakukan penjumlahan di Excel adalah sebagai berikut. Sum equal sum range area. Fungsi statistik dasar fungsi count. Fungsi count adalah untuk menghitung jumlah data atau sel yang berisi angka atau number ya sama aja sih dari sebuah range. Cara menggunakan fungsi count di Excel adalah sebagai berikut. Equal count range area. Sama aja. Ini nggak ada ini hilang. Fungsi statistik dasar fungsi average. Fungsi average adalah salah satu fungsi Microsoft Excel yang digunakan menghitung rata-rata dari sekelompok nilai pada suatu range. Dengan kata lain, fungsi average adalah fungsi dalam Excel yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari sekelompok nilai. Jadi misalnya ada 100, 100, 100, 90, 90, 90, 80, 80. Nanti dicari rata-ratanya berapa gitu. Pakai fungsi average ini. Fungsi statistik dasar fungsi max. Fungsi max adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menentukan nilai tertinggi atau angka maksimum dari sekumpulan nilai atau untuk mendapatkan nilai terbesar dari sejumlah data. Fungsi min. Fungsi min adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menentukan nilai terendah atau angka minimum atau untuk mengetahui nilai terkecil dari sejumlah data dalam bentuk angka. Kumpulan shortcut ini dipelajarin nggak nih? Kira-kira bentar ya. Ya itu masuk shortcut. Masuk ya. CTRL-N itu CTRL-N itu berarti itu untuk membuka atau membuat atau membuka dokumen baru. CTRL-O memuat file berkas yang sudah disimpan sebelumnya. Ini Alt F4 nih, ini yang sering dipakai buat nge-troll gitu, jadi nanti bakal ketutup aplikasinya. CTRL-A, select all. Jadi select all 3. Misalnya pengen nge-copy suatu ini misalnya kayak gini, coba pengen di-copy semuanya pakai ini, pakai CTRL-A, nanti semuanya nanti bisa di-select. Bold untuk menambahkan huruf atau tulisan. Italic itu yang miring itu loh. Untuk memiringkan huruf atau tulisan. Underline, garis bawah. Itu pakai CTRL-U. Ini italic CTRL-I. Ini bold itu pakai B, ini pakai A. Jadi gampang aja sini kan A, B, I, C. Ini U, ini C gitu. Copy CTRL-C. CTRL-X tuh buat nge-cut gitu, buat mindahin tulisan, gambar atau objek lainnya. CTRL-V ini yang sambungan dari CTRL-E jadi sambungan dari CTRL-C. Nah, jadi misalnya udah di copy nih, udah disalin, bisa kayak dikeluarin gitu, kayak paste. CTRL-V. CTRL-L align left untuk membuat rata kiri tulisan. CTRL-E align center untuk membuat rata tengah tulisan. CTRL-J align justify untuk membuat rata kanan kiri tulisan. CTRL-R align right untuk membuat rata kanan tulisan. CTRL-P untuk print, Z untuk undo tulisannya dan nulis salah, pakai undo nanti bisa balik lagi. CTRL-Y untuk nge-redo, untuk menjalankan lagi akses terakhir. Terus untuk CTRL-F, find dan replace untuk mencari kata kunci dan mengubahnya gitu. Jadi kayak nemuin dulu baru nanti diubah gitu. Selesai. Oke, aku sebelumnya mau coba ya. Aku please semoga koneksiku, koneksiku jelek banget dah. Aku pengen nyobain penerapan ini apa meh? Penerapan ini apa meh? Astagfirullah, aku lupa lagi namanya itu apa? Penerapan ini loh, astagfirullah. Penerapan Excel. Apa ya namanya? Excel ya? Enggak, aku lupa. Aku ngapain ya? Kok aku aneh ya? Sabar. Aku lihat dulu. Semoga koneksiku aman. Aneh ya, Excel. Yang warna hijau, yang Mana ya? Semoga aja masih sempat. Aku mau nyobain. Nah, ini. Mana ya? Bukan daftar tugas, latihan 2 TK. Nah, ini aku coba bahas ya.
Nah, ini yang paling penting nih, peringkat. Nah, yang peringkat ini agak rumit nih. Ini buat nentuin peringkat yang ini nih, buat nentuin peringkat ini. Caranya, aku hapus dulu ya. Yang pertama, kalau umpamanya buat ngelakuin komen apa itu harus pakai tanda sama dengan, terus rank. Umpamanya nih, kita mau coba jumlah nih, umpamanya J3, terus umpamanya nih mau dijumlah, tambah, pakai tambah ini, tambah J4 atau ya J4. Sama dengan, nah jadi nanti langsung tuh keluar hasilnya. Tunggu, ini aku hapus dulu ya. Tunggu, aku hapus dulu. Umpamanya agak Oh ya, ribet. katanya cara buat pakai Excel juga disuruh jadi mater ini. Ya, terus contoh nih aku pakai yang sum, terus tanda kurung, terus dari sini, tunggu maaf, terus tunggu mana sini? Terus dari sini di drag, maaf, enggak, bukan begitu, aku salah. Tunggu, ini sum, tanda kurung, dari sini, terus di drag, terus di drag sampai sini. Terus sama dengan, nah kayak gitu cara kerjanya. Kita mau cari yang rank ya. Tunggu, sabar. Ini aku hapus aja ya. Kita mau cari rank. Pertama kalau mau nyari rank itu kita harus tulis dulu rank sama dengan maaf, rank. Habis itu kita maaf, salah. Kok aku salah sih? Pertama kita cari dulu rank. Habis itu tanda kurung. Habis itu kita tag dulu ini yang J3. Kayak gini. Terus kita lihat nih, kalau umpamanya di aku ini tanda koma nih buat ke ref, buat cari refnya. Koma. Habis itu baru kita drag dari J3 sampai J12. Maaf. Sampai J12 sampai nomor 10 ini. J12. Nah, ini masih ini nih. Tunggu, sabar. Nah, ini kan sudah nih. Habis itu kita tambahin logo ini apa namanya? Dolar. Atau dalam bahasa ininya aku lupa. Dalam bahasa dunia Excel. Logo dolar ini apa? Terus J3 jadi ditaruh di sini sama di sini. Sama di sini, maaf. J12. Sama dengan kayak gini. Nah, habis itu di drag aja. Dan keluar hasilnya. Umpamanya nih, umpamanya kita udah dapat nih caranya, cuman kita ini lupa atau salah. Umpamanya kita nggak taruh ininya, nggak pakai logo dolarnya. Aku lupa nama logo dolar itu apa. Tetap peringkat 5, cuman kita coba drag. Nih, kalau umpamanya tanpa logo dolar itu ada yang ganda nih, ada yang peringkat 5 sama. Nih, padahal jumlahnya itu beda tuh. Ada yang 558 sama 534. Cuman dia itu ini apa namanya? Sama gitu peringkatnya peringkat 5. Jadi cara membenarkannya ya pakai logo dolar itu. Aku lupa nama bahasa dengan bahasa ininya apa, bahasa Excel-nya. Cara benerinnya pakai kayak gini, di situ di drag aja untuk membenarkan. Nah, sudah. Nih, coba kalian lihat nih. Kan yang ini kan berurutan nih. 1 nih, dari yang paling besar. Terus yang kedua, terus yang ketiga, keempat, terus yang paling atas kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, dan yang ke-10. Jadi, kalau kita pakai logo dolar itu berurutan. Sisanya semoga kalian paham ya. Soalnya yang lainnya itu dasar-dasarnya aja. Kayak umpamanya rata-rata pakai ini contoh nih average terus di drag gitu.